Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview dua jenis pupuk rock fosfat yang bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit. Rock fosfat sendiri memang adalah batuan fosfat alam, artinya bahwa asli barangnya adalah fosfat ataupun batuan fosfat dalam bentuk bongkahan yang kemudian digerus, diayak, yang seperti yang sering banget The Brondol sampaikan. Namun memang dari jenis rock fosfat memang beda-beda kedua jenisnya. Ada yang berwarna coklat cerah, ada yang coklat kemudian coklat brongkol-brongkol, ada juga yang agak kehitaman. Jadi misalnya kita impor dari Peru memang agak kehitaman. Kali ini kita sudah ada dua jenis pupuk, yaitu mereknya adalah diimpor oleh PT Asia Kimindo Prima. Kemudian ada satu lagi cap daun sawit yang biasa digunakan oleh petani kita. Memang rock fosfat ini jenisnya banyak sekali, dari siapa yang impor. Karena pada prinsipnya yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa rock fosfat ini bahan dasarnya adalah batuan fosfat yang rata-rata bagi kita para petani memang juga masih impor dari luar negeri. Artinya bahwa harganya memang fluktuasinya sangat tergantung dari harga rupiah. Maka jangan kaget ketika hari ini triple super fosfat atau TSP itu harganya melambung, maka salah satu pilihan alternatifnya adalah kembali lagi ke rock fosfat. Namun di dalam rock fosfat kali ini yang ingin kita bahas adalah bicara tentang dua jenis fosfat ini, rock fosfat ini. Kedua jenis rock fosfat ini memiliki ukuran bongkahannya ataupun ukuran partikelnya memang sedikit berbeda. Di mana miliknya AKP ini memang PO2O5-nya adalah 27%, sama seperti cap daun juga 27%, artinya bahwa kandungan P2O5-nya adalah 27% di bawah TSP 44 sampai 46%, SP36 36%. Lah RP 27%. Wah, kemudian di pupuk ini tidak disebutkan asli dari mana, sementara kalau dari pupuk yang sana adalah ini origin of Egypt, artinya bahwa diimpor dari barang aslinya adalah dari Mesir. Lah di dalam salah satu penentu rock fosfat ini adalah ukuran partikelnya. Semakin keras bahannya, bahan bakunya, misalnya memang original dari batuan yang di batuan bongkahan kemudian dihancurkan dan diayak. Sekali lagi dia harus diayak, di mana bahwa harus memenuhi kriteria ukuran mesnya. Ukuran mesnya adalah ukuran ayakannya, di mana mes ini artinya adalah per 1 cm persegi, maka berapa lubang. Kalau kita lihat di sini yang AKP alusnya dapat, kemudian ada juga masih ada bentuknya yang agak besar-besar seperti ini. Nih warnanya kayak tanah kering. Kemudian dari segi bongkahannya cukup lumayan. Nih kayak kerikil-kerikilnya masih lumayan banyak ya nih. Kemudian kalau dari segi yang cap daun sawit, ini partikel warnanya lebih kelam, warnanya lebih hitam. Kemudian partikel kasarnya relatif sedikit. Nih partikelnya relatif sedikit dan tidak seperti yang AKP ini. Mengenai kualitasnya, otomatis sebenarnya mereka berdua sudah masuk ke dalam uji klinis. Jadi memang berapa persen yang lolos ayakan 85 mes, kemudian udah lolos 90 mes, ada 25%, misalnya ayakan 25 mes berapa persen, kemudian ayakan 90 mes itu berapa persen sudah melalui klinis, sehingga dia akan keluar nomor pendaftarannya, ini nomor pendaftarannya, dan masa edarnya juga ada, standar nasional juga ada. Yang harus diperhatikan para petani dan para planter semuanya, jika kondisi kita pembelian rock fosfat ini di dalamnya terdapat bongkahan-bongkahan batuan kerikil-kerikil, maka kita berhak untuk protes ke sana. Karena bahwa standar rock fosfat sendiri adalah lolos 80 mes itu 90%, lolos 25 mes artinya 25 mes itu misalnya 70 sampai 80%. Namun tidak mungkin di dalam rock fosfat itu ada kerikilnya gede-gede segini. Kemudian tidak mungkin ada asbes. Maka jika ada kondisi ini, karena rock fosfat ini memang begitu dicampur kerikil-kerikil itu nggak kelihatan.
Maka perhatikan itu dengan sangat. Jika memang menemui hal-hal yang ganjil, apalagi semakin harga TSP ini semakin melonjak, maka pilihannya DRP. Ketika kondisi kita beli RP, jangan sampai beli RP yang salah. Jika diketemukan kerikil yang besar-besar, sekali lagi, jika ketemu kerikil yang besar-besar segini-gini, atau asbes atau pecahan apapun, maka segera direkod, kemudian kita bikin dokumentasi, kita temui penjualnya, dari mana ada fosfatnya. Jangan sampai kita membeli rok fosfat yang misalnya 50 kilo ternyata kerikilnya gede-gede. Salah, karena standar nasional. Jika dia udah memberikan standar nasional Indonesia ini, kemudian di sini juga ada standar nasional, maka dia harus lolos ayakan tertentu ukurannya. Yang mana tidak mungkin segini lolos. Jika segini lolos dalam bentuk batuan beku, kerikil, kemudian ada pecahan beling, ada pecahan apa, segera record, kemudian kita bisa protes ke dalam ke penjual pupuknya. Maka penjual pupuk nanti akan protes kepada distributornya. Siapakah oknum yang akan mencampur ini? Mungkin ini saja tips yang Mas dan Mbak, bapak-bapak dan ibu semua, para petani semua harus pahami. Jangan salah sangka kita beli pupuk rok fosfat, karena memang sekarang alternatif ketika harga TSP tinggi adalah larinya ke rok fosfat. Karena rok fosfat ini ya saya bilang harganya lebih murah, bahwa sedikit lebih murah daripada ini. Kemudian TSP harganya naiknya luar biasa. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Intinya para petani dan para planter semuanya, banyak jenis rok fosfat yang ada dijual di pasaran. Carilah yang lebih lembut, yang lebih ini, karena dia batuan yang digerus. Semakin lembut maka reaksi semakin cepat. Karena salah satu faktor kelemahannya rok fosfat adalah reaksinya lambat, karena memang batu itu lambat bereaksi, larutnya lambat, kemudian diserap dalam jangka waktu yang panjang. Maka cari salah satu alternatifnya adalah cari yang paling lembut. Jika misalnya para petani dan para planter semuanya dihadapkan pilihan 2 atau 3 pupuk rok fosfat, maka carilah yang paling lembut dan paling seragam ukurannya, sehingga terjadi peresapan atau percepatan penyerapan unsur hara yang cukup bagus bagi tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan, khusus bagi para planter yang ada di perusahaan. Jika menemui hal-hal yang ganjil di dalam gudang kita, maka segera laporkan ke pihak kantor besar. Jangan sampai bahwa pupuk yang kita sebagai seorang planter yang ada di perusahaan, kita nerima saja, ternyata kita tabur-tabur saja, kerugian akan besar bagi sebuah perusahaan. Karena pernah suatu kejadian rok fosfat ternyata awal mulanya kok ya ada yang ganjil begitu masuk ke dalam gudang, karena bahwa standar perusahaan itu bahwa harus dilakukan cek lab lagi, uji lab lagi. Tapi kadang-kadang kalau masuk sekitar 100 ton maka banyak yang harus kita cek acak. Ya ini sekali lagi, jika ada yang ganjil seperti petani kita konvensional juga, petani mandiri, ketika terjadi ada yang ganjil maka lakukan recording terhadap sesuatu hal yang ganjil itu. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya, para petani semuanya, kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan selalu melimpahkan rezeki yang tanpa disangka-sangka oleh kita semuanya. Sehat selalu petani Indonesia dan semangat selalu. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.